Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bukit Waringin Al-Muhajirin Channel pekan kedua ini. Mari kita ikuti kajian penguatan akidah bersama Ustadz Haji T. Muhammad Abdi Abdillah. Semoga kita selalu diberikan keteguhan iman dan istiqomah dalam beribadah. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazzimaini ila yaumi zihami. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin tabarukan bizikrihi wa ta'abudan litilawatihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittala'tu lailatal mi'raji 'alan nar ar-ra'aitu aksar ahlihal fuqara'a qalu ya Rasulullah hal minal mali qala la bal minal ilmi. Yang saya hormati dan semoga diberikan sehat selalu Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Joko Prabowo, kawan saya Bapak Haji Akhyar, Bapak Iwan, Bapak Bikis, dan para sesepuh yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan semuanya, tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa rahmat saya, memuliakan saya kepada para sesepuh. Jemaah sholat maghrib yang saya hormati, alhamdulillah dalam kurun 1 bulan kita masih dapat bertemu kembali dalam rangka tentunya thalabul ilmi. Harapan kita mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul. Tidak mau kita jadi hamba yang ingkar, melawan ya. Kalau udah ngelawan sama Allah dan Rasulnya, ke yang lainnya pasti lebih ngelawan lagi, itu pasti ya. Ya sama Allah aja yang nyiptain, yang ngasih rezeki, yang ngasih umur, yang ngasih segala-galanya dia lawan, apalagi sama yang lain. Tapi kalau udah sama Allah, dia taat kepada Nabi, taat, insya Allah itu satu paket ya. Akan cinta sayang kepada hamba Allah. Cuma terkadang-kadang kita makan taatnya dipilih-pilih, Pak. Ada yang rajin sholat berjamaah, ada nggak? Ada nggak? Ada banyak. Tapi ngaji mah nggak mau. Ngaji begini nggak mau, dipilihin. Ada yang rajin ngaji, rajin sholat berjamaah, sedekah pelit. Ada. Ya. Jadi dipilih-pilih. Ya. Ada yang lebih parah lagi, ngaji kagak, sholat kagak, sedekah kagak. Islamnya KTP aja. Kadang-kadang ada yang ngomong sama saya, biarin Ustaz, kalau banyakkan dosa dilempar lewat
melewati neraka masuk surga. Ini kata yang begitu pernah dilemparkan oleh Firaun, Pak. Jangan kita. Ini ada satu hadis Rasulullah, ya. Itola'tu lailatal mi'raji 'alan nari. Saya ditampakkan, kata Nabi, pada malam Mi'raj ke neraka. Luar biasa ini, ya. Salah satu Allah panggil baginda Rasulullah Mi'raj itu atau linuriyahu min ayatina, ya, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Salah satunya Allah tampakkan neraka. Neraka beneran, ini mah bukan neraka yang di film itu, di video medsos itu, ya, yang digambar-gambar. Fara'aitu aksalihal fuqara'a, maka saya lihat penduduknya kebanyakan orang-orang fakir. Nah, sahabat nih yang lagi kumpul nih bertanya mereka, ya Rasulullah, hal minal mali, apakah itu yang fakir di neraka itu orang-orang yang fakir harta? Qala la, bukan. Bal minal ilmi, bukan fakir harta yang paling banyak di neraka adalah melainkan fakir ilmu. Nabi mengatakan al ilmu nurullah. Ilmu ini adalah cahaya Allah. Makanya 124.000 nabi itu diperintahkan menuntut ilmu. Mungkin kalau Bapak baca surah Al-Kahfi itu ada Nabi Musa disuruh ngaji kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ada ceritanya di situ. Ya. Kenapa? Karena ilmu ini adalah cahaya Allah, nurullah. Mohon maaf, yang namanya sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, naruhnya nggak sembarangan, lah. Contohnya kue. Ini kue kudu modalnya udah ratusan ribu. Rasanya sudah tidak dibandingkan, nikmatnya luar biasa. Di sini ada nampan kecil dua, yang satu kotor, yang satu bersih. Kira-kira kita bikin kue yang begitu mahal, enak, ditaruhnya di nampan yang mana? Kira-kira nih, hah? Ini nih kotor, banyak belatungnya nih. Sini bersih banget. Kira-kira dari mana? Pasti akal sehat kita pasti taruh di nampan yang di wadah yang bersih. Demikian juga ilmu, ya. Maka sampai-sampai ketika sahabat Nabi datang ke Abu Darda, ketika Abu Darda ini pindah ke Sam, bikin majlis taklim beliau di sana, dari Madinah berangkat ke Sam. Sesampai di Sam duduk di majlis taklim, kemudian dia berkata, ya Abu Darda, jitu kali hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuan Abu Darda, saya datang dari Madinah jauh kemari pengen mendengarkan satu hadis yang engkau langsung dengar dari murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Abu Darda, ajita lihadza aw lihajatin aw liqasdi ghairi.
Ngomong-ngomong, kamu ini memang mau ngedengerin satu hadis saja? Apa memang ada saudara di sini atau ada maksud lain dagang sumpamanya? Pakola lah. Saya ngejuk-juk, kalau orang kampung bisa ngejuk-juk dari sono kemari cuma pengen ngedengerin satu hadis. Ya kita, kalau kita dekat rumah aja malas. Pengajian tiap malam Senin ya. Pakola Abu Darda, maka berkata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu saya mendengar langsung dari murid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi pernah mengeluarkan pernyataan, barang siapa yang menelusuri satu jalanan. Mungkin kalau sekarang kan udah beda ya, zaman dulu sama zaman sekarang udah tahu kemana ya. Zaman saya kecil ya, itu jalan itu tempat kebo lewat itu. Kalau itu kadang-kadang ya jalan setapak. Apalagi zaman dulu ketika mungkin Indonesia lagi dijajah. Di Mekah sekarang udah enak, dulu turun gunung naik gunung, sesorosodan cek Sunda ya, karena jalannya sulit. Sekarang juga ada sesorosodan kadang-kadang prosot itu serem banget ya. Barang siapa yang menelusuri satu jalanan dari ke kampung, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, terus bahkan dulu mah ada yang nyari ustad aja 25 tahun Mbak. Saking sulitnya itu orang ngerti agama, 25 tahun nyari ustad kagak ada, susah ya. Dari gurun ke gurun, dari bukit ke bukit, lewat lautan ya, lewat sungai ya, jalan kaki ya, rata-rata orang dulu jalan kaki. Ya batagi fihi ilman, dengan tujuan menuntut ilmu ya. Mungkin kalau jalan-jalan mah kan kita kesering, apalagi orang yang punya. Kayak kemarin tahun baru jam 12 pada ditungguin sampai nggak puas nungguin jam 12, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Bali ya. Orang banyak duit mah enak, yang punya duitnya dikitan ke puncak biar macetnya biarin, bahagia nungguin jam 12 di sana ya. Yang duitnya sedikit banget jadi jalan dan nongkrong, bakar jagung ya, bakar ayam sambil nungguin jam 12 tungguin. Giliran subuh pada lewat, soalnya masjid musola pada sepi. Kayak kemarin tuh dia telusuri jalan-jalan ya, sungai, gurun pasir, bukit ya, lautan, untuk menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah telah memudahkan dia jalur menuju ke surga. Kita kan nggak tahu jalur ke surga, sulit untuk sampai ke surga Pak, jangan mimpi. Orang ini ketika mencium wanginya surga, kita nih hidung kita udah nyium nih, inna rihal jannah la tujadu rihuha min masirati khamsi amin, sesungguhnya wangi surga akan tercium padahal itu perjalanan masih 500 tahun lagi. Jadi 500 tahun lagi kalau kita udah nyium surga nih, 500 tahun lagi.
bukan 5 hari, bukan 5 tahun, bukan 50 tahun, 500 khomsumi'ah. Kalau di dalam bahasa Arab itu khomsu 500, khomsu 500. Ya, kemarin saya itu banyak jemaah yang ketinggalan rombongan lagi haji. Ada memang bulan tahun kemarin itu memang rata-rata aki-aki ini semua yang pergi haji. Bahkan banyak yang stroke itu. Di tengah jalan mau tawaf, ada 2 bapak-bapak yang sudah tua. Bapak, kenapa Pak? Saya belum sa'i, nggak kuat. Kalau saya tawarin nih pakai jasa, Bapak punya duit juga? Enggak. Itu repot tuh, kalau udah agak kuat, agak punya duit, udah repot. Saya punya teman satu karom ya, tanya, gimana kalau saya tawarin lah, Pak, kamu, kata saya berapa? Kata dia, khamsina wa mi'ah, 150. Jadi itu sa'i 7 balik itu dipakai roda 150 real. Kata saya khamsin, halal, kata dia. Kalau halal boleh. Jadi nawarnya 100, saya boleh. Jadi harga mah 150 real, tapi setawal 50 real. Dikasih, Pak, 50 real, kasih langsung, bayar. Nah, ketika musim haji itu udah mulai tanggal ya 10, 11, 12, 13, 14 sampai selesai. Itu sa'i itu 200 real, Pak. Saya bawa jamaah, kepala desa kakinya robek gitu, nggak bisa jalan. Saya tawar, sa'i nggak kuat karena ini sa'i wajib ya. Kata saya, berapa? Mi'atain, 200. Mi'ah, 100, haram. Nggak bisa 100. Kalau musim umroh, bulan haji, 50 tawar mau. Hamsin wa mi'ah, 150, haram. Jadi 200 itu nggak bisa tawar, Pak. Mungkin kalau kata kayak kita di sini kali lagi lebaran, ojek biasa 25.000, 50.000. Nanti yang pergi haji kalau bisa bawa duit rada banyakan. Begitu. Kalau nggak kuat begitu. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak pergi haji badan kurang fit, berangkat aja kalau ada waktunya. Yang penting bawa duit banyak. Ya. Karena saya banyak itu jemaah yang nemu di jalanan seperti itu. Kenapa Bapak sekalian ilmu ini sampai seperti itu? Sampai-sampai Nabi mengatakan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah mempermudah jalan menuju surga. Karena ilmu warisan para nabi. Wal anbiya'u la yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Semua para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warrasu ilma, bahwasannya mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihabdi wafir. Barang siapa yang mengambil warisan nabi, maka itu orang sudah mengambil sesuatu yang sempurna. Orang yang punya ilmu disebut alim. Jadi alim itu bukan karena pakai peci, pakai koko, pakai kain, Pak. Kadang-kadang orang kampung biasanya bilang kalau udah pakai kain, pakai koko, pakai peci, alim banget. Jadi alim itu adalah orang yang mempunyai ilmu. Kalau timbang pakai peci, pakai koko, pakai kain ya,
Apalagi sekarang mah udah ada namanya nasional ya, non muslimnya aja pakai peci, pakai koko, pakai kain, nggak bisa ngebedain kita. Pas diperosotin masih belum disunat itu. Pecinya peci hitam, PHS, pakai koko, pakai kain, pas merosot tuh masih Cina ternyata. Kalau bisa orang masuk Islam itu langsung disunat, Pak, karena pernah kejadian ya. Pernah kejadian, jadi orang masuk Islam udah lama, bahkan orang terkemuka lah, pas meninggal ternyata ya burungnya belum disunat itu ya, padahal istrinya haji aja, nggak tahu apa memang beda apa memang sama aja apa, nggak tahu saya itu pernah dipotong apa enggak, tapi ya mungkin beda sih ya, ya orang udah disunat apa enggak mah mungkin diumpetin barangkali, tapi pas ketika meninggal ternyata ya burungnya itu belum disunat ya. Berarti dalam jangka puluhan tahun dia nggak disunat. Jadi kalau Bapak seumpamanya mengislamkan orang itu kalau bisa langsung disunat ya. Jadi ilmu ini adalah warisan Nabi ya. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil sesuatu yang sempurna. Maka orang yang mempunyai ilmu namanya alim. Posisinya mulia, Pak. Ya. Wa fadl alim alal abid. Kelebihan orang alim di atas orang-orang yang ahli ibadah. Nah, kalau ahli ibadah itu namanya abid. Isim fa'il daripada abada ya'budu. Kalau alim, alima ya'lam, isim fa'ilnya alim ya. Wa fadlul alim alal abid, kelebihan orang alim di atas orang-orang yang ahli ibadah, kafadil qamari lailatal badri, seperti kelebihannya bulan purnama, ala sairil kakawakib, di atas bintang-bintang. Kira-kira sama nggak bintang sama bulan purnama? Seterang-terangnya bintang nggak sama dengan bulan purnama. Makanya ketika kita punya anak, modal utama ilmu ya. Ya alhamdulillah saya punya anak itu yang laki udah pesantren hampir 12 tahun. Masih pesantren sekarang di Pati, sekalian kuliah di sana ya. Baca kitab-kitab begini, kitab-kitab kuning udah bisa ya. Kata saya biar semangat mumpung masih muda. Memang modal pertama ya. Di Indonesia itu mayoritas umat Islam, Pak, bahkan sedunia. Tapi paling gampang di Indonesia dibohongin. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya. Belum lama itu berapa ribu orang itu dibohongin bisa menggandakan uang, bahkan ada yang 200 miliar ketipu. Ya udah 200 miliar buat apa, pengen dibanyakin lagi dah ya. Itu mungkin 2 tahun 3 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih ada bayi yang dibohongin seperti itu. Yang lebih parah lagi, di Kabupaten Bogor ini termasuk Islam terbanyak kabupaten di Indonesia. Tapi di Kabupaten Bogor yang ngaku nabi hampir 7 orang, Bang. Dan yang 7 orang itu banyak pengikutnya. Berarti kalau banyak pengikutnya, dia mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad. Buloonnya lipat tuh. Kalau di dalam bahasa itu tuh dolun mudolun.
gurunya tersesat dan menyesatkan. Ya. Kenapa sampai-sampai ada orang yang mengaku dapat wahyu dari Allah dan dia mengaku nabi? Pertama, dia memang nggak ngerti. Maka sering saya sampaikan di anak muda kayak di mana saya majlis talim itu, walaupun jenggotnya panjang, pakai jubah, sorbannya panjang, kayak orang dia itu sampai ditarik-tarik sorbannya, dia mengatakan dia dapat wahyu dari Allah, maka itu orang stres. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab 40, wa ma kana Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya. Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa, dia seorang rasul dan penutup para nabi. Maka kalau belajar ilmu nahu itu ada namanya idopah. Idopah itu terbuat dari mudhof dan mudhof nilai. Khotamu mudhof, nabiyina itu mudhof nilai. Kalau nabi satu, nabiyani dua, nabiyuna banyak nabinya, seluruh nabi. Nah, khatamun nabiyina berarti penutup seluruh nabi. Maka diperlukan ilmu nahu, Pak. Kayak banyak yang pertanyaan ke saya, Pak Ustaz, ada yang mengatakan kalau selain anaknya itu doain nggak sampai, itu orang beloan, Pak. Orang beloan. Oh, dia kiai, ya kiainya beloan tuh. Ya kalau orang nggak sampai ngapain itu ada Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Walladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, orang-orang yang dulu. Kira-kira orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Kagak ada, orangnya udah dulu. Yang lebih dulu beriman sebelum kami, min laduni Adam, dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kan orang bukan orang kita kenal juga kan? Kenal? Kagak. Kok ada doa, ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah terdahulu beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina khillan, jangan engkau jadikan dalam hati kegantian terhadap mereka. Makanya kenapa salah satu rukun daripada khutbah Jumat adalah mendoakan kepada orang mukmin, orang muslim. Syarat itu kalau nggak dibaca nggak sah. Kan dia bukan anak kita, dia bukan bapak kita. Itu menandakan bahwa sampai. Makanya hadis yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matta banu adama in qata'a a'maluhu, apabila meninggal anak Adam putus semua amal ibadahnya. Memang betul sih. Ya kalau udah mati pada ngaji begini mah kabur gitu. Ya. Atau yang di dalam kubur masih ngaji, ya. Udah totalitas. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan.
awaladin. Nah ini awaladin pakai nakiroh. Apa nakiroh itu maksudnya? Wan nakiratu kullu sa'in, ya, kullu ismin sa'in min jinsi la yutasu wahidun duna akhar. Artinya nakiro itu tidak difokuskan kepada anaknya. Siapa saja anak manusia yang soleh, yang mendoakan, itu pasti sampai. Kenapa? Karena Nabi pakai isim nakiro. Termasuk jariah, bukan hanya ke masjid. Kebun kita ternyata dipinta untuk jalanan, ya, nggak bisa nih jalan kecuali lewat kebun kita. Kemudian kita kasih itu jalan, silakan saya jariahkan. Maka selama orang itu lewat situ hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat pahalanya ngalir. Apalagi kalau buat ke masjid. Sumur sama. Kadang-kadang kalau pikiran kita jariah itu masjid, pesantren, majelis taklim, kita bangun sumur, ya, kita bareng-bareng tuh wudunan bikin sumur, ya, karena musim panas, kemarau panjang, bikin sumur bareng-bareng tuh, jariah itu, ya, karena pakai jariatin, sodakotin, jariatin, pakai nakirah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mempunyai ilmu ini luar biasa. Yang kedua, posisinya menggantikan Nabi. Kata Nabi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti Nabi pada zaman Bani Israel. Maka kalau bisa kita jadi ulama, kata Nabi, kun aliman, kalau bisa jadi ulama, ya. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi santri, ya, kalau nggak bisa jadi santri, ya. Saya punya teman dari Cirebon itu udah 40 tahun pesantren. Kata saya, sampean itu enggak nikah-nikah, enggak, saya pengen sampai mati aja pesantren. Mungkin kalau sekarang udah meninggal karena udah hampir 35 tahun yang lalu, ya. Sampai ada yang seperti itu, ya. Pesantren tiap pagi, siang, sore, malam ngikut, ya. Karena ngaji di pesantren beda dengan ngaji seperti ini, Pak, ya. Pasti beda, ya. Kalau ngaji seperti ini mungkin kita ngaji pulang udah hilang gitu, les. Ini pernah, ya, dirasakan oleh sahabat Rasulullah. Sayyidina Umar tengah jalan ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mau kemana Abu Bakar Siddiq? Saya mau ke rumah Rasulullah. Saya juga sama. Dia ngomong-ngomong, nih mau ngapain nih? Ini saya ini mau ngadu nih, kalau ngaji itu di majelis taklim Nabi dijelaskan tentang ilmu surga, neraka. Semangat saya, yakin saya. Tapi pas idza raja'na nasina, apabila kami pulang lupa, kata Abu Bakar Siddiq. Faqala Umar wa ana kadzalik. Kata Umar, saya juga sama. Ya udah, kita admit ke Rasulullah. Sudah duduk depan Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini mau mengadu nih. Kalau engkau jelaskan tentang surga, neraka, kami menggebu-gebu.
rajin ibadah, rajin istighfar, ya. Tapi ketika kami pulang ke rumah, semua yang kau bahas hilang. Nabi senyum. Andaikan kalian ini yakinnya istiqomah seperti kalian di majlis, maka akan turun para malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Maka saya pernah dinasihati nama guru itu, kalau pesantren kalau bisa jangan pulang, kalau tidak penting-penting amat. Kenapa Kiai? Khawatir nanti Allah bawa ilmu lewat malaikat, suruh disampaikan kepada engkau, pas sampai ke pesantrennya engkau ya pulang, dibawa lagi balik. Kata Allah, kenapa itu dibawa lagi ilmu? Kata malaikat, ya Allah, orangnya pulang kampung. Ya udah, ntar kasih 50 tahun lagi. Aturan udah dikasih, ilmunya jadi kagak dikasih. Karena ilmu ini kalau udah dikasih Pak, ya Allah. Kayak kita punya harta, kalau udah punya, ada yang ngasih diterima nggak? Terima. Ada yang ngasih lagi diterima lagi. Kenapa? Manhumani la yashba'ani, talibul ilmi wa talibul mali. Ada dua perkara yang tidak pernah bikin puas, yaitu orang yang mencari harta dan orang yang mencari ilmu. Saya itu kitab 2 lemari gede, kitab apa juga ada. Ya. Itu maaf Pak, semakin kita banyak ngaji, ternyata ilmu itu semakin gak ada apa-apanya itu. Ya, semakin kayak tauge gitu kan. Kalau gitu kan merasa kayak pohon pisang tinggi. Kalau udah mungkin semakin ngaji itu semakin kayak tauge gitu. Ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Yang ketiga, itu orang yang mempunyai ilmu akan bisa menolong, artinya memberikan syafaat. Makanya kalau bisa kita harus banyak dikenal sama ulama. Maaf, saya dulu lagi pesantren itu dari 86, misalkan pesantren itu 86. Itu kalau bekas habaib, bekas para syekhuna itu minuman kayak makanan perbutin Pak. Dipermutin, cari berkah. Ya. Ternyata santri-santri sekarang juga masih seperti itu. Idza kana yaumil qiyamah, apabila nanti hari kiamat, kata Rasulullah, ala sirat, di atas sirat. Sirat itu apa sih? Wa huwa jasrun alamati jahannam, yaitu satu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Bukan siratal mustaqim, sirat. Ya. Ya. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwa sirat itu jauhnya 3000 tahun Bang. Jadi itu dibentangkannya itu saking jauhnya 3000 tahun. Mungkin kalau Bapak lewat jembatan Suramadu itu, saya belum lama tuh pulang dari Madura, iseng juga itu Suramadu. Kalau ngampleh nih jembatan lumayan, nggak laut. Ini sirat itu. Dari sirat itu nanti akan keluar pulau-pulau gede. Mungkin ya lebih gede dari masjid ini. Palanya itu mana? Kata Nabi ketika nanti di atas sirat, ya, wa yaqulullahu jalla jalaluhu, maka Allah firmankan kepada lil alim, kepada alim, ya alim kifuna, kamu berhenti di sini. Isfa man ahbabta, silahkan cari orang yang engkau cintai, orang yang engkau sayangi,
orang yang engkau sukai angkat dan masukkan ke surga. Faqala Nabiuna Muhammad fayaqumu maqamal anbiya, maka itu orang alim jabatannya pada waktu itu menduduki makom kedudukan para nabi. Jadi jangan sepelekan orang alim. Kan ada sekarang paham nggak punya guru langsung aja kepada Al-Quran, langsung aja kepada hadis, nggak bisa. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan man fassara Qur'ana wal hadisa birra'si birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memahami menafsirkan Al-Quran, memahami menafsirkan hadis dengan akalnya, dengan pemikirannya, maka silahkan nanti kembalinya ke neraka. Jadi nggak boleh sembarangan gini Al-Quran itu, ya, nggak boleh sembarangan hadis itu, harus punya alatnya. Ya, kalau nggak punya alatnya bahaya. Makanya sampai-sampai ya, orang yang punya ilmu dikasih jabatan seperti itu. Ya. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Ya, muliakan oleh kalian akan ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Kenapa? Karena mereka mengambil ilmu nabi. Dan itu nggak sebentar, Pak. Ya. Guru saya itu mesantren 30 tahun. Ya. 30 tahun. Bahkan ada yang mesantren 60 tahun. Ya. Karena nggak bisa 3 tahun nggak bisa, beda dengan kuliah 4 tahun, ya, udah sarjana. Ya. Kalau pesantren nggak bisa terus. Bahkan kalau bisa udah jadi kiai harus masih ngaji lagi. Selama masih ada yang lebih ilmunya adalah ngaji lagi. Tuh. Dan kitab yang dibacanya pun tidak akan tergantikan. Ya. Contohnya kitab apa? Ya. Kitab Tauhid sampai hari kiamat itu nggak ganti kurikulumnya itu. Ya, jadi nggak rugi, bisa mewariskan kepada anak keturunan kita hatta yaumil qiyamah, sampai nggak rugi. Bahkan kitab saya yang dulu 30 tahun yang lalu, ya, yang harganya masih 150 perak, sekarang masih kepake. Ya, yang kalau sekarang harganya hampir berapa? 50.000. Saya beli tafsir Jalalain itu kalau nggak salah dulu 20.000, Pak. Sekarang 400.000. Ya memang mungkin ya, tapi sama-sama aja sebenarnya karena memang zaman dulu kan memang harganya. Maka kita syukur alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah walaupun barangkali kita nggak seperti pesantren, ya, kita dapat tahu betapa pentingnya ilmu. Ya, nggak rugi kita hadir majelis talim itu, nggak rugi. Kita duduk aja naruh pantat deh. Ya, di dalam kitab Sunan Tirmizi dinyatakan, kata Nabi, kamu naruh pantat tuh hadir di majlis talim, ya, maka lebih baik dibanding kamu sholat 1000 rakaat. Kagak megang pulpen, kagak nulis, cuma dengerin, duduk. Dibanding kamu sholat 1000 rakaat, masih pahalanya besaran itu. Saya kemarin tuh ceramah di Gunung Salak, Pak. Ya. Kiai semua, ya. Kiai bawa santri, bawa santri. Saya tanya, nih para kiai ini ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Belum pernah. Itu para kiai, Pak. Ya. Kali 500 belum pernah juga. 2,5 belum pernah. Saya yakin Bapak di sini juga belum pernah. Ya, karena sulit. Ya. Lasna min ahli ibadah, kita bukan ahli ibadah. Tapi dengan kita hadir menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya di mata Allah lebih gede dibanding kita sholat di rumah 1000 rakaat. Ya. Wah, doa itu
Sering ketemu orang yang begitu. Jadi kalau ngirim pahala itu beda dengan mendoakan katanya. Ya. Kalau mendoakan memang ada dalilnya Rabbi Jibril muslimin, tapi kalau mengirim pahala kepada bukan keluarga itu katanya tidak nyampe. Alasannya laisa lal insana doasannya. Tapi kalau mendoakan sudah muslim itu wajib. Iya. Itu bagaimana pendapat Pak Ustaz mengenai? Kalau mengirim pahala seperti kita ngaji, buat saudara apa, dan kirim pahalanya ke ibu, katanya nggak nyampe. Nah, coba. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa ada. Kalau Bapak punya kitab Wasiatul Mustafa itu ada. Kata Nabi, ya Ali tasaddaq ala mautak fa innallaha qad waqala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim wa kanu asyaddu farhan mimma kanu fid dunya. Ya Ali, silahkan kamu bersedekah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena Allah sudah menciptakan malaikat-malaikat pembawa sedekah orang yang hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa kanu asyaddu farhan mimma kanu fid dunya, bahkan orang-orang yang sudah meninggal itu lebih bahagia dibanding ketika hidup di dunia dapat kiriman. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad itu ada. Ya, kalau dicariin di dalam kitab Sahih Bukhari gak ketemu. Ya, adanya di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ada tuh karangan Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, pengarang kitab Nashai'ud Diniyah, pengarang Ratibul Haddad. Ya. Pengarang kitab Risatul Wanah, yang beliau itu udah 2 tahun dari kecil tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya. Matanya tidak melihat, tapi banyak mengarang kitab. Para habaib, para kiai baca kitab mana itu ada tuh. Maka kalau hanya ya dengan dasar tadi, yang dimaksud tadi adalah ya nanti di akhirat itu. Kalau di tafsirnya itu ya yang dimaksud yang hayat tadi itu nanti di akhirat. Tapi selama ada yang hidup di dunia, maka orang-orang yang di alam barzah itu masih bisa dibantu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tuh, irhamu mautakum bisodaqoh. Itu Pak, kalau di dalam bahasa ilmu nahwu, mautakum itu pakai bahasa jama. Ya. Kalau hadis irhamu abaakum atau ummahakum itu pribadi, tapi itu pakai jama nakiroh. Sayangi orang yang sudah meninggal itu dengan sedekah. Ya, Pak ilam tajidu fa bi kitab bi ayatin fi kitabillah. Kalau memang enggak sama sekali untuk sedekah enggak ada, maka kasihani orang yang sudah meninggal itu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau di dalam kitab Sunan Abi Daud ada Iqra'u mautakum Yasin, ada tuh dalam kitab Sunan Abi Daud. Ya, bacain orang yang sudah meninggal itu, mayit kalian itu dengan Yasin. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, baru doa. Tuh. Jadi ada sodakoh dengan harta, ada sodakoh dengan ayat, ada sodakoh dengan doa. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi itu. Kalau Bapak punya kitabnya ada. Ya, jadi banyak ya dalil-dalil yang lain. Cuma tolong carinya jangan hanya di dalam kitab Bukhari ya. Ya. Baca kitabnya biar banyakan dah. Ya. Nanti insya Allah ketemu. Ya. Jadi kita juga nggak bisa nyalain orang. Kadang-kadang suka nyariin orang, nanti repot. Kalau udah tahu jadi malu nanti. Dulu saya lagi muda itu suka banyak nyalahin saya. Tapi ternyata semakin banyak ilmu jadi malu sendiri. Ternyata saya yang blow on. Jadi gampang nyalain orang seperti itu. Paham ya? Insya Allah ya, kita bacakan sholawat ya, mudah-mudahan dengan sholawat ini ya, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita diberikan perlindungan oleh Allah, saudara kita di Palestina mudah-mudahan diberikan kemerdekaan Pak ya. Kita sedih luar biasanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وبركا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ومغفورا ولا تجعلنا مينا شاكرا ولا محروما. Tabarakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.